Hai siswa semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini Bapak ingin berbagi informasi tentang cara menginstalasi sistem operasi jaringan, di mana sistem operasi jaringan yang akan kita gunakan adalah mikrotik ya. Mikrotik itu sebenarnya banyak jenis yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi jaringan. Ada yang sudah langsung jadi, biasanya dia dalam bentuk router boot ya, router boot. Ada juga yang dalam bentuk file ISO yang nanti itu diinstal di dalam PC. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah instalasi sistem operasi jaringan mikrotik dalam bentuk file ISO yang nanti akan kita install di PC. Namun karena ini hanya sifatnya adalah penjelasan cara instalasinya, maka dalam menginstal ini kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan, di mana kita menginstalnya ini nanti menggunakan VirtualBox atau PC virtual ya. Sebelum kita melanjutkan cara atau langkah instalasinya, Bapak akan jelaskan dulu terkait dengan kebutuhannya ya, alat dan bahan. Ini ada VirtualBox dan ada nanti software mikrotik dalam bentuk ISO. Kalian bisa langsung download ya, karena ini open source untuk VirtualBox ya. Silakan bisa download. Kemudian untuk mikrotiknya ini versi trial, ini juga gratis. Silakan bisa download di link yang sudah Bapak bagikan di situ. Kemudian spesifikasi kebutuhan instalasi. Nah, sebelum kita menginstalasi sistem operasi jaringan mikrotik ini, kita harus tahu dulu apa spesifikasi yang dibutuhkan untuk instalasi ini. Ya, itu ada 7 poin yang harus kita sama-sama perhatikan agar kita tidak salah dalam menginstalasi. Yang pertama apa? Menggunakan prosesor minimal 100 MHz atau lebih seperti Intel Pentium, Cherry 6x86, AMD generasi AMD K5, atau prosesor yang lebih baru dari Intel IA32 atau i386. Ingat, penggunaan lebih dari satu prosesor belum diperbolehkan. Ya, jadi masih yang standar ya. Kemudian memori RAM minimal 64 MB. Nah, kan kecil sekali kan? Makanya instalasi mikrotik ini sangat mudah lah ya. Kemudian maksimum saja 1 GB. Hal ini berpengaruh pada besar memori yang berpengaruh terhadap kemampuan kecepatan dari router dan kapasitas cache proxy. Media penyimpanan atau hard drive menggunakan sistem standar kontrol IDE dan ATA. Penggunaan SATA, SCSI, dan USB tidak didukung. Nah, berarti kita menginstalnya benar-benar harus pakai PC yang lama ya. Pastikan sisa media penyimpanan kita adalah minimal sebesar 64 MB. Sangat disarankan untuk mengalokasikan space penyimpanan yang besar, karena akan berpengaruh terhadap paket yang akan dipilih dan nantinya akan membantu sebagai case pada saat menggunakan fungsi web proxy saat diperlukan jika mikrotik kita fungsikan sebagai FTP server. Jika instalasi menggunakan disket, gunakan ukuran 3,5 inch pada drive A. CD-ROM atau DVD jika instalasi menggunakan media CD. Pastikan standar kontrolnya adalah ATA atau ATAPI. Kemudian yang ketujuh, LAN card atau network interface yang lain. Jika kita install melalui LAN, gunakan standar Ethernet tipe PCI. Nah, ini ya. Ini sebagai dasar untuk kita sebelum melakukan instalasi. Nah, saya kira sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Baik, kita langsung saja ke langkah instalasi. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk instalasi ini kita butuh
VirtualBox. Nah, ini adalah VirtualBox yang akan kita gunakan. Baik, caranya bagaimana untuk menginstal ini? Pertama, kita masukkan dulu file ISO dari MikroTik tersebut ke dalam VirtualBox dengan cara nah ini ya, new ya. Kemudian kita tulis di sini misalnya namanya MikroTik. Di sini ada tidak? Kalau tidak ada bisa alter. Ini juga sama. Bisa alter. Kemudian next. Nah, ini 64 MB ya. 64 MB atau maksimum 1 GB. Kemudian next. Kemudian next, create. Sama next, biarkan dynamically allocated. Kemudian ini ruang penyimpanannya kita create, bisa lebih besar, bisa lebih baik ya. Nah, kemudian setelah ini apa yang kita lakukan? Kita ambil atau kita masukkan file ISO yang akan kita install tadi. Oke, kita masuk ke sini empty ya, kemudian kita klik file ISO-nya di sini. Kemudian kita masuk ke sini, Nah, ini adalah file ISO yang akan kita install ya. Kemudian oke. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Berikutnya kita klik start. Ya. Seperti ini. Atau bisa saja kita klik 2 kali di sini. Nah, ini adalah proses booting. Seperti ini. Proses booting. Si router boot membaca file ISO yang akan diinstal, akan muncul seperti ini. Ini adalah menu atau fitur yang ada di sistem operasi MikroTik jaringan ya. Silahkan dari sini kita bisa supaya lebih besar ya, kita perbesar. Oke. Nah, kita bisa memilih fitur atau fasilitas yang ada dengan menekan tombol spasi seperti ini, atau menginstalnya dengan tekan tombol spasi yang kedua. Kalau kita mau menginstal semua ya, maka kita tekan tombol A seperti yang tertulis di atas ya. Di atas menu itu ada move around menu using P and N or arrow keys. Select with spacebar. Select all with A. Minimum width M. Press E to install locally or key to cancel and reboot. Ya, jadi kalau kita menginstal semua tekan A. Kalau minimum M. Kemudian press I atau tekan I untuk install. Ya. Baik, kita langsung saja. Di sini Bapak akan menginstal semuanya, maka tekan A. Ya. Kemudian berikutnya untuk memastikan installnya kita tekan I. Ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, do you want to keep all configuration? Artinya apakah kamu akan menjaga, keep, artinya tidak merubah menggunakan konfigurasi lama. Karena Bapak akan menghapus, maka tekan N ya. Kemudian di sini apakah kamu akan menghapus ya disk yang ada atau membiarkan, maka tekan ya atau yes.
Nah, semua ini formatting data partition. Ya. Oke, proses ya. Semua fitur tadi dihapus. Nah, kemudian dari pilihan tekan reboot atau restart. Nah, sebelum kita merestart, kita pastikan bahwa disk yang kita masukkan tadi dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Remove disk ya. Kenapa? Supaya nanti ketika sistem operasi yang kita restart atau kita reboot tadi, ketika masuk tidak kembali membaca file atau sistem operasi yang file ISO yang ada, sehingga nanti tidak mengulang-ulang gitu ya. Baik, kalau sudah baru kita enter. Nah, ini sudah masuk ke sistem operasi. Dia sedang membaca. Oke, sekarang masuk ke login ya. Masuk ke login, kita ketik admin. Passwordnya kosong. Ini artinya kita selesai dalam instalasi. Ada pertanyaan, do you want to see the software lisensi? Maksudnya kamu ingin melihat lisensi software. Karena kita sifatnya hanya belajar, kita abaikan saja. Enter to continue. Ya, kita sudah masuk ke ruang space dari sistem operasi jaringan Mikrotik. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Silahkan kalian coba instalasi dengan menggunakan sumber daya yang sudah Bapak sampaikan, yaitu menggunakan file ISO Mikrotiknya, kemudian menggunakan aplikasi router boot. Silakan kalian cari, kalian install, kemudian kalian lakukan seperti yang Bapak lakukan. Baik, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.